sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ketika kita dalam kesulitan dan pergumulan, mari lihat ke atas. Bila pintu kiri tertutup, pintu kanan tertutup, pintu depan tertutup, pintu belakang tertutup, masih ada pintu ke atas. Pintu ke atas tidak pernah tertutup. Dengarkan firman Tuhan hari dengan baik dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Tolong kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami untuk menangkap masuk firman Tuhan dengan baik, dan kami tidak pernah menyerah dalam perjalanan hidup kami, karena selalu ada pintu terbuka ke atas kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara pemirsa, orang ini bukan menyembah gunung, tapi dia lihat ke puncak gunung sana. Di atas puncak itu ada surga, ada Tuhan Yesus. Kalau sekarang dalam Perjanjian Baru, ada Tuhan Yesus yang menunggu di sana. Dari mana kita memahaminya dari segi Perjanjian Baru? Dalam Injil Lukas, pasal terakhir, pasal 24, ayat yang ke-50,
Itu disebutkan di sana bahwa Yesus memberkati para murid yang menyaksikan dia terangkat ke surga, dan sampai awan menutupinya, tangan yang memberkati itu masih terus ada di sana. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami hal ini secara luar biasa. Apa maksudnya? Mari kita, ketika kita mengalami kesulitan, sebenarnya bukan hanya kesulitan, dalam hari-hari biasa saja, mari kita memandang ke atas, melihat tangan yang memberkati di atas sana itu, dan menolong kita percaya bahwa Dia yang di atas sana itu, ya, Dia apa? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Oh, haleluya. Jadi saudara sekalian, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aduh, kalau saudara membayangkannya, saudara sekalian, tidak terbayangkan betapa itu nilai dari langit dan bumi ini. Katakanlah dalam perut bumi, saudara sekalian. Saudara, dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dalam perut bumi itu ada berlian, ada emas, ada perak, ada barang tambang yang lain. Ada juga minyak bumi, gas bumi. Itu saja sudah tidak terbayangkan. Dan kita punya Tuhan yang kita pandang ke atas itu, yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat itu ada. Oleh karena itu pada hari ini mari kita lebih serius lagi, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Dia, memandang kepada Dia, dan angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menampung semua berkat terbaik daripadanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi mari kita punya kaki Yesus. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan, Tuhan meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya, memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Kalau kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus, itu artinya Kristiani, maka saudara sekalian, kakimu tidak pernah goyah. Mengapa? Kaki Yesus tidak pernah goyah dalam perjalanannya. Walaupun kemudian dia dipaku di kayu salib kakinya, tetapi dia bangkit dari orang mati dan bisa meneruskan perjalanan lagi. Begitu juga kita, saudara sekalian. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Mari kita belajar percaya dan lebih serius lagi berjalan mengikut Tuhan pada jalan suksesnya, jalan berhasilnya, jalan pemulihannya, jalan kesembuhannya, saudara sekalian. Ikutlah terus di jalannya. Kemudian bagi saudara-saudara yang susah tidur, bagi saudara-saudara yang susah terlelap, kalau tidur tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau sebaliknya saudara yang hidup dengan obat tidur sekarang, dengar kepada saya, lihat kepada saya. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah tidur supaya anak-anaknya bisa tidur. Saudara dengar saya baik. Jangan membiarkan diri kita dijajah oleh stres, oleh macam-macam masalah, sehingga kita tidak bisa tidur. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa memang Tuhan itu, lihat itu, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa, luar biasa. Jadi ingat betul hari ini bahwa Tuhan menjaga engkau sehingga engkau bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyaman, tidak terganggu oleh mimpi buruk. Saudara sekalian, jangan pernah membiarkan diri dijajah oleh mimpi buruk, oleh macam-macam stres dan frustrasi, ya, supaya engkau bisa tidur dengan nyenyak,
Ya, karena kalau engkau tidur dengan nyenyak, maka engkau juga bisa makan dengan lahap, dengan nikmat makanan yang kau makan. Kalau kau kurang tidur, itu ingat, kita akan kekurangan darah, ya, dan kemudian kita akan mudah kena penyakit. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7 katakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau. Di Timur Tengah ada penyakit yang disebut sunstroke. Nah, sekarang lebih dikenal dengan meningitis. Kemudian malam hari ada disebut moonstroke. Itu artinya apa? Kena dingin, maka kemudian kepala kita juga bisa kena meningitis. Saudara sekalian, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan melindungi kita. Sudah ingat anak perempuan, anak dari perempuan yang tidak punya anak di Samaria itu, saudara sekalian, yang kemudian mendapat anak dari doa Nabi Elisa. Kemudian dia, ketika dia sudah mulai besar, ikut menyabit di ladang. Kemudian dia kena stroke kepalanya dan meninggal. Tuhan melindungi engkau dari penyakit berbahaya apapun juga. Ya, Tuhan melindungi engkau. Bilur-bilurnya ada 39 bilur. Bilur Yesus. Dan dia dapat menyembuhkan 39 penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang mematikan, penyakit yang menahun, penyakit yang belum ada obatnya. Mari kita datang kepada Tuhan, pandang ke atas, hidup kita pasti aman dan penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong untuk kami selalu memandang ke atas, bukan hanya ketika kami mengalami kesulitan, tapi ketika kami senang, kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga yang kami pandang ke atas. Terima kasih Bapa di surga, dari sana datang berkat-Mu. Curahkan berkat kepada kami hari ini, karena kami sedang mencari Tuhan, sedang memandang ke atas. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.